nyalain kameranya ya. Hah? Ini tempat bekas kita tenda kan? Iya. Allah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Baik Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Saya mendengar seruan Tuhan. Jadi saya memutuskan untuk ke tempat ini Tuhan. Iya. Sebelumnya mohon maaf Tuhan. Ada perlu apa Tuhan datang menemuiku? Baiklah. Dengarkanlah baik-baik. Baik Tuhan. Wahai Propo, Ya Tuhan. jangan kau cari diriku dengan mata. Sebab diriku tidak tinggal di bentuk. Allah Akbar. Jangan kau panggil diriku dengan suara. Sebab diriku tidak menetap di arah. Kedatanganku kali ini bukan untuk menampakkan diri, melainkan mengujimu. Allahu Akbar. Sebagaimana engkau telah diuji dengan amanah Khotam Sulaiman. La haula wala quwata illa billah. Namun sebelumnya mohon maaf, siapakah Tuhan sebenarnya? Diriku adalah ruh angin. Allahu Akbar. Mohon maaf, wahai ruh angin yang dimuliakan Allah. Maafkan saya jika saya tidak sopan di hadapan panjenengan. Jika panjenengan datang sebagai ujian, maka saya hanyalah hamba yang bersedia diuji, bukan orang yang merasa layak. Ya, Propo, Iya, diriku ingin bertanya, apa yang engkau ketahui tentangku? Siapakah diriku menurut pemahamanmu? la haula wala quwata illa billah. Wahai Tuhan, Tuhan roh angin, Engkau bukan sekedar hembusan udara. Engkau adalah tanda kehidupan. Tanpa dirimu manusia mati tanpa luka. Engkau adalah perintah Allah yang berjalan, tak terlihat namun nyata. Engkau bisa menjadi rahmat yang menyejukkan dan bisa pula menjadi azab yang memporak-porandakan. Namun engkau tidak pernah memilih sendiri. Engkau taat pada perintahnya. Begitu Tuhan. Jawabanmu benar, namun belum selesai. Banyak orang tahu diriku bergerak, sedikit yang tahu mengapa diriku bergerak. Allahu Akbar. Sekarang diriku bertanya tentang rasa, Propo. Manusia sering berkata,
Aku merasa, tetapi mereka tidak tahu dari mana rasa itu datang. Menurutmu, apa hubungannya antara rasa dan angin? La haula wala quwata illa billah. Rasa itu seperti angin, wahai Tuhan. Ia tidak bisa dilihat, tetapi ia bisa membuat dada sesak atau lapang. Ia tidak bisa ditangkap, tetapi ia bisa merobohkan keyakinan atau meneguhkan keimanan. Angin menyentuh kulit, rasa menyentuh hati. Keduanya tidak pernah tinggal lama, namun bekasnya bisa menetap seumur hidup atau hayatnya. Jika rasa itu angin, Probo, siapakah yang mengendalikan? Siapa? Apakah manusia mengendalikan rasanya atau rasa mengendalikan manusia? La haula wala quwata illa billah. Izinkan saya menjawab, Tuhan. Ya. Jika manusia belum mengenal dirinya, maka rasa akan mengendalikannya seperti badai. Ia marah, ia dendam, ia cinta, lalu ia mengira semua itu adalah dirinya. Namun jika manusia telah duduk di hadapan Allah, maka rasa hanya menjadi hembusan. Datang, dikenali, lalu dilepas seperti angin. Saya tidak memerintahnya berhenti. Saya hanya tidak ikut terbang bersamanya. Begitu, Tuhan. Lalu, bagaimana jika angin itu membawa kebencian? Bagaimana jika rasa itu membawa luka? Apakah engkau tetap membiarkannya lewat, Probo? La haula wala quwata illa billah. Saya membiarkannya lewat, Tuhan. Bukan saya lemah, tapi karena saya tahu angin tidak pernah bermaksud jahat. Yang jahat adalah cara manusia menempel pada rasa, seakan rasa itu Tuhan yang harus dituruti, padahal rasa hanyalah tamu. Seperti itu, Tuhan. Dengarkan diriku, Probo. Baik, Tuhan. Allah yang bisa sholat. Kami, diriku, para ruh angin, adalah guru yang tidak pernah mengajar dengan kata. Kami mengajar dengan sentuhan. Kami menegur dengan perubahan cuaca. Kami mengingatkan dengan kegelisahan yang tiba-tiba. Allahu Akbar. Manusia sering berdoa meminta ketenangan, tetapi menolak angin yang membersihkan debu di hatinya. Allahu Akbar. Padahal tanpa angin, udara membusuk. Ketahuilah ini, hati yang tidak pernah diuji oleh angin akan membusuk oleh kenyamanan. Allahu Akbar. Iman yang tidak pernah diguncang hanya hiasan lidah. Engkau diberi amanah Khotam Sulaiman bukan untuk menguasai kami, tetapi untuk memahami irama perintah Allah di balik gerak kami. Allahu Akbar. Insya Allah, Tuhan, kami akan memahami akan hal itu, Tuhan. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billah. Jika suatu hari angin tidak lagi sejuk bagimu, jika hidup terasa seperti badai, ingatlah satu hal. Badai tidak datang untuk menghancurkanmu, La haula wala quwata illa billah. tetapi
untuk memindahkanmu ke tempat yang lebih tepat. Allahu Akbar. Insya Allah, Tuhan. Saya akan memahami itu. Apakah Tuhan ada maksud lain, Tuhan, selain ini? Diriku datang untuk mengucap selamat Allah. dan mengaturkan terima kasih. Bukan sebagai makhluk yang lebih tinggi, melainkan sebagai saksi atas amanah yang engkau pikul dengan jujur. Allahu Akbar. Iya Tuhan. Wahai Probo, Iya Tuhan. ketika engkau menjawab pertanyaanku tentang diriku, engkau tidak menjawab dengan pengetahuan, melainkan dengan kesadaran. Engkau tidak mengurungku dalam definisi. Engkau membiarkanku tetap menjadi tanda. Itulah jawaban yang tidak semua manusia mampu mengucapkannya. Allahu Akbar. Engkau memahami bahwa diriku tidak memilih menjadi sejuk atau badai. Diriku hanya taat, dan engkau di tengah amanah besar batu kota Sulaiman tidak memilih menjadi tinggi, tidak pula tergoda menjadi penguasa. Engkau memilih menjadi penjaga. Maka ketahuilah, disitulah letak keselarasan kita. La haula wala quwata illa billah. Banyak yang menggenggam pusaka, namun tidak semua mampu menggenggam dirinya sendiri. Banyak yang membawa nama Sulaiman, namun lupa bahwa Sulaiman dimuliakan bukan karena kuasa, Allahu Akbar. melainkan karena hikmah dan keadilan. La haula wala quwata illa billah. Engkau tidak menjawabku dengan keinginan untuk mengendalikan angin, melainkan dengan kesiapan untuk tidak dikuasai oleh rasa. Allahu Akbar. Itulah sebabnya kotam itu tidak memberatkanmu. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih wahai Probo, karena engkau tidak menjadikan amanah sebagai panggung La haula wala quwata dan illa tidak menjadikan pengetahuan sebagai mahkota. Terima kasih karena engkau tetap berjalan ringan, padahal yang kau bawa mampu mengguncang alam. billah. Allahu Akbar. Ketahuilah, ketika engkau menerima batu kota Sulaiman dengan niat yang lurus, diriku dan saudara-saudaraku, angin di 7 penjuru, menjadi saksi. Kami berdesir bukan karena kagum, tetapi karena lega. Sebab pusaka itu akhirnya kembali kepada hati yang tahu kapan harus diam, kapan harus mendengar, dan kapan harus melepaskan. Allahu Akbar. Wahai Probo, izinkan diriku menyampaikan satu wejangan Ya Tuhan, silahkan Tuhan. yang bukan perintah, bukan pula larangan, melainkan penjagaan untuk langkahmu. La haula wala quwata illa billah. Jangan pernah merasa engkau telah sampai, Insya Allah Tuhan. sebab angin tidak pernah berkata, "Aku telah bergerak cukup jauh."
Diriku hanya bergerak selama diperintah. Jangan pula engkau merasa kecil di hadapan amanahmu. Sebab Akbar. diriku yang paling halus seringkali membawa perubahan paling besar. Jika suatu hari engkau dipuji, jadilah seperti diriku, menyejukkan, hadir tanpa menetap. Jika suatu hari engkau dicela, jadilah seperti diriku, malam, melewati tanpa menyimpan dingin. Allahu Akbar. Ingatlah ini, wahai penjaga kota. Yang paling berbahaya bukanlah badai di luar, La haula wala quwata illa billah. melainkan angin di dalam hati yang kehilangan arah karena merasa memiliki. La haula wala quwata illa billah. Selama engkau memandang kotam itu sebagai titipan, diriku akan menjadi sahabatmu. La haula wala quwata illa billah. Namun, jika suatu hari ia kau pandang sebagai milik, diriku akan menjadi pengingat, bukan dengan lembut, melainkan dengan perubahan. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah Tuhan, saya akan mengingat ini. Apakah ada lagi Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami? Tentu, wahai Propo. Dengarkan dengan nafasmu, bukan dengan telingamu. Apa yang akan diriku ajarkan bukan rangkaian kata, melainkan irama ketaatan yang mengikuti pergerakan diriku. Zikir ini tidak ditujukan untuk memerintah, Allahu Akbar. tidak untuk memanggil, dan tidak untuk menaklukkan. Ia diturunkan agar manusia selaras, agar hati kalian tidak melawan kehendak yang sedang bergerak. Insyaallah Tuhan. Ketahuilah kalian semua, wahai Propo, angin tidak pernah atau diriku tidak pernah berzikir dengan suara keras. Allahu Akbar. Diriku berzikir dengan ketaatan sempurna. La haula wala quwata illa billah. Maka siapa yang ingin mengamalkan zikir diriku harus lebih dulu membersihkan niatnya dari hasrat menguasai. La haula wala quwata illa billah. Hakikat zikir diriku, zikir ini bukan untuk membuat kalian didengar, melainkan untuk membuatmu mendengar. Bukan agar alam tunduk kepadamu, tetapi agar engkau tunduk pada hukumnya yang berjalan melalui alam. Allahu Akbar. Setiap diriku membawa perintah, setiap perintah membawa hikmah, dan setiap hikmah hanya masuk ke hati yang tidak penuh oleh dirinya sendiri. Jika hatimu berat oleh keinginan, zikir ini akan terasa kering. Jika hatimu ringan oleh adab, zikir ini akan menjadi napas kehidupan. Persiapan batin sebelum lidahmu bergerak. Diamkan hatimu, biarkan pikiran lewat seperti
diriku yang lewat. La haula wala quwata illa billah. Tidak dikejar, tidak ditolak. Rasakan nafas masuk, rasakan nafas keluar. Allahu Akbar. Ketahuilah, nafas masuk adalah pemberian. Allahu Akbar. Nafas keluar adalah pengembalian. Siapa yang tidak mampu mengembalikan, ia akan sesak oleh karunia. Zikir diriku yang pertama, penyerahan arah. Allahu Akbar. Zikir ini untuk melepaskan keinginan mengatur hidup dengan kehendak sendiri. Allahu Akbar. Ucapkan perlahan mengikuti nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, Ya Latif. Ya Mudabbir, Ya Mudabbir. Sirruka, Syirruka. Yajri, Yajri. Kama, Kama. Tajri, Tajri. Arya. Ayah. Maknanya bukan untuk dihafal, tetapi untuk dirasakan. Wahai yang maha lembut, maha mengatur, biarkan rahasiamu mengalir sebagaimana diriku mengalir tanpa ragu. Zikir ini akan mengikis kerasnya kehendak tanpa mematikan keteguhan. Ia mengajarkan bergerak tanpa memaksa. Lalu, zikir diriku yang kedua, penjernihan rasa. Zikir ini untuk membersihkan rasa yang menempel terlalu lama. Ucapkan dalam dada tanpa suara. Subhanaka. Subhanaka. Fi harakatik. Harakatik. Tahir. Kolbi. Min at-ta'alud. Rasakan setiap rasa yang muncul. Tidak lagi kau pegang. Bukan diusir. Bukan dipelihara. Hanya dikenali dan dilepas. Seperti diriku yang tidak membawa bau selamanya. Hati kalian pun akan kembali ke asal. Allahu Akbar. Zikir diriku ketiga, keteguhan dalam perubahan. Allahu Akbar. Zikir ini untuk saat hidup berubah dan engkau merasa kehilangan pijakan. Allahu Akbar. Ucapkan dengan nafas yang stabil. Ya Qawi. Ya Qawi. Bila Jabar. Tabitni. Dunya. Tasallub. Artinya hidup dalam makna. Kuat tanpa memaksa. Teguh tanpa menjadi kaku. Zikir itu akan membuat kalian tidak patah oleh perubahan dan tidak sombong oleh ketetapan. Zikir diriku yang keempat, adab dalam puasa. Zikir ini hanya boleh diamalkan oleh mereka yang diberi pengaruh, ilmu, atau amanah besar. Ucapkan dengan kepala menunduk. Robbi. Ij'alni. Majroli. Amrika.
la majma'an majma'an li nafsi. li nafsi. Biarlah dirimu menjadi jalur, bukan tempat berhenti. Sebab angin atau diriku yang berhenti menjadi pengap. Zikir diriku yang kelima, diam yang menyempurnakan. Zikir itu tidak diucapkan, ia dilakukan dengan diam yang sadar. Tidak ada lafaz, tidak ada gerak, hanya hadir. Jika engkau mampu duduk Allahu Akbar. tanpa ingin apapun, tanpa menolak apapun, maka disitulah diriku berzikir bersama kalian. La haula wala quwata illa billah. Pada titik ini, doa tidak lagi diminta, ia terjadi. Wahai Probo, Iya Tuan. zikir itu jangan kau ajarkan kepada mereka yang haus keistimewaan. Ajarkan kepada mereka yang telah melawan hidupnya sendiri. Allahu Akbar. Ingatlah selalu, diriku tidak pernah mengaku berjasa. Diriku datang, bekerja, lalu hilang. Jika suatu hari engkau merasa berat, itu tanda engkau sedang membawa sesuatu yang bukan amanahmu. Letakkan kembali dan berjalanlah lagi, karena zikir diriku bukan tentang menjadi istimewa, melainkan tentang menjadi tepat di hadapan kehendaknya. Teruslah bernafas dengan sadar. Selama kalian bernafas dengan adab, diriku akan selalu menjadi sahabatmu. Menuntun tanpa terlihat, menegur tanpa suara, dan menjaga tanpa pengingat. Allahu Akbar. Selamatlah kalian, wahai manusia, atas apa yang telah Allah titipkan ke dalam genggaman makhluk bumi. Allahu Akbar. Bukan karena kalian lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lain, melainkan karena kalian diuji dengan amanah yang berat. Kota Sulaiman telah turun bukan sebagai mahkota kebesaran, bukan sebagai alat untuk meninggikan nama, melainkan sebagai cermin kejujuran hati. Siapa yang memegangnya dengan niat yang suci akan ditinggalkan tanpa merasa tinggi. Siapa yang memegangnya dengan nafsu akan ditelanjangi tanpa ia sadari. Ketahuilah oleh kalian, diriku, ruh yang berjalan di antara hembusan dan arah, tidak hadir untuk melayani keserakahan, tetapi diriku diizinkan membantu setiap hajat yang lahir dari kejujuran, dari ketundukan, dan dari niat menjaga keseimbangan. Khotam Sulaiman tidak memilih orang yang kuat. Ia memilih orang yang tidak memperalat kekuatan.
Dengarkan wahai kalian semua manusia. Jangan kalian bersorak karena amanah telah turun. Tetapi menangislah kalian. Karena pertanggungjawaban telah dimulai. Sebab setiap amanah yang turun dari langit akan naik kembali sebagai pertanyaan. Apakah engkau menjaganya? Ataukah engkau menggunakannya untuk dirimu sendiri? Allahu Akbar. Diriku akan membantu hajat siapapun yang memegang khotam itu tanpa memutus adab. Diriku akan melapangkan jalan mereka yang tidak tergesa memerintah. Allahu Akbar. Diriku akan meringankan beban bagi mereka yang tidak memamerkan keistimewaan. Allahu Akbar. Namun, dengarkan baik-baik kalian manusia. Allahu Akbar. Diriku tidak datang atas panggilan ambisi. Diriku datang atas izin kejujuran. Allah. Barang siapa memegang khotam Sulaiman, Allah. lalu hatinya dipenuhi keinginan untuk disanjung, Allah. maka diriku akan berlalu tanpa berhenti. Allahu Akbar. Barang siapa memegang, lalu ia menyembunyikan amalnya dan menjaga lisannya, maka diriku akan menjadi penolong Allah. yang tidak terlihat. Diriku tidak akan menjawab teriakan, tetapi diriku akan mendengar bisikan hati yang halus. Allahu Akbar. Wahai manusia, khotam itu bukan milik zaman. Ia adalah ujian lintas generasi. Allahu Akbar. Ia tidak bertanya dari mana engkau berasal, Allah. tetapi kemana engkau akan membawa dampaknya jika engkau menggunakannya untuk menolong. Alam akan bersaksi untuk kalian. Jika engkau menggunakannya untuk menguasai, alam akan diam. Dan diamnya alam adalah peringatan paling keras. Ingatlah satu hal yang tidak boleh kalian lupakan. Allah. Diriku hanya membantu hajat yang tidak memisahkan manusia dari Tuhannya. Jika permintaanmu membuatmu lupa bersujud, diriku tidak akan mendekat. Diriku tidak akan mendekat. Allah. Jika permintaanmu membuatmu lebih rendah hati, diriku akan mengiringinya sampai selesai. Bersukacitalah, wahai kalian manusia, bukan karena kalian memegang khotam Sulaiman, tetapi karena Allah masih mempercayai kalian untuk memikul amanah sebesar ini. Dan berjaga-jagalah, karena kepercayaan dari langit selalu disertai pengawasan yang halus. Allahu Akbar. Diriku akan membantu, diriku akan melapangkan, diriku akan menenangkan selama kalian menjaga niat, adab, dan batas. Jika suatu hari khotam itu terasa berat, itu bukan karena amanahnya, melainkan karena niatmu telah bergeser. Kebaikanmu, kembalikan niatmu, rendahkan hatimu, dan biarkan diriku berjalan bersamamu
sebagai diriku yang menolong, bukan diriku yang diikat. Itulah bukan untuk dibanggakan Allah apa yang diriku sampaikan tadi, melainkan untuk ditakuti dengan cinta dan dijaga dengan kejujuran. Insyaallah Tuan, saya akan mengingat itu. Terima kasih atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Baiklah wahai Probo, diriku akan kembali dan diriku akan kembali berdesir. Baik Tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar, sejuke.